Masjidil Haram. Sebelum Adam dan Hawa turun ke bumi, Ka'bah telah diletakkan dan para malaikat telah bertawaf mengelilinginya sambil bertalbiyah. Kemudian badai topan menutupinya pada zaman Nuh alaihi salam. Tatkala yang maha tinggi dan kuasa menghendaki manusia kembali kepada cahaya kebenaran, Dia perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istri beliau Hajar beserta putra beliau Ismail yang masih menyusuh ke lembah kosong yang kering dari air dan buah-buahan. Di sana keduanya beliau tinggal pulang. Sesampai di jalan beliau berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون." Ya Rabb, kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sebagai pengabulan doa Nabi Ibrahim, terpancarlah air Zam-Zam, mata air suci untuk Ismail dan ibunya Hajar. Tatkala kabilah-kabilah mengetahui hal ini, mereka segera datang ke tempat air dan kesucian. Adapun Bani Al-Amalik, mereka menetap di atas bukit Qaiqu'an setelah mendapatkan izin dari Hajar alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam menginjak dewasa dan balik, ia dinikahkan dengan Imarah, putri kepala suku Bani Al-Amalik. Di saat kabilah Jurhum datang, tinggallah mereka di celah Al-Wad. Setelah beberapa tahun, Allah mengizinkan nabinya Ibrahim alaihissalam untuk berkunjung ke lembah tersebut di atas. Di sana beliau menanyakan tentang keadaan Ka'bah dan istri beliau. Dikarenakan beliau mendapat istri, anaknya tidak bijak dalam berkata-kata, maka beliau memerintahkannya untuk menyampaikan salam kepada suaminya tatkala pulang, dan memerintahkan agar sang suami merubah pintu gerbangnya. Ismail pun paham akan maksud perkataan ayahnya. Lantas beliau ceraikan wanita tersebut. Tatkala mendengar berita itu, Bani Jurhum segera mengejar kemuliaan pernikahan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dari pasangan inilah akhirnya terlahir kabilah-kabilah Arab yang paling terpandang. Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tempat didirikannya Ka'bah dan menentukan sudut-sudutnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam pun segera memperjelas batas-batas Ka'bah, mensucikan tempatnya dan mendirikan bangunan Ka'bah dari sudut Aswad ke rukun Syamali utara, di mana terletak Hajar Aswad sepanjang 32 hasta, dan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad sepanjang 20 hasta, dengan tinggi 7 hasta. Kemudian keduanya meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya dan melakukan tawaf dengan berkeliling 7 putaran. Lantas mereka mulai mengajak manusia ke rumah pusaka ini untuk beribadah kepada Allah dan mensucikan diri dari dosa-dosa dunia. Jatuh hatilah umat manusia ke rumah Allah Baitullah ini dan mereka berlomba-lomba untuk mengunjunginya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam terus mengurusi Baitullah hingga beliau meninggal. Sepeninggal beliau, secara turun-menurun kabilah Jurhum mengurusinya.
sampai banjir bandang menjebol bendungan Ma'arif di negeri Sabak pada abad ketiga Masehi, sehingga menghancurkannya dan memaksa kabilah Asad dan Khuza'ah untuk hijrah ke arah utara. Khuza'ah menetap di Mekah setelah mengalahkan Bani Jurhum dan mengusir mereka darinya. Lantas Amr bin Luhai merubah agama Allah yang lurus dan menggantikannya dengan penyembahan patung dan berhala, serta mewajibkan orang-orang yang haji berkorban untuknya. Jadilah tawaf di Baitullah sekedar muka dan tasdiyah, yaitu tepuk tangan dan siulan. Keadaan ini terus berjalan sampai kedatangan Qusay bin Kilab bin Murrah, yang termasuk keturunan Nabi Ismail alaihissalam pada pertengahan abad ke-5 Masehi. Maka kepemimpinan dan pengurusan Mekah pun diserahkan kepadanya. Dengan inilah berawal era Quraisy dan tersebarlah marga-marga Quraisy di penjuru kota Mekah. Rumah-rumah dari tanah liat dan batu menggantikan rumah-rumah dari bulu-buluan. Qusay membuat batasan seluas lingkaran tawaf yang kita kenal sekarang, mendirikan Darun Nadwa dan mengizinkan orang-orang untuk mendirikan bangunan di sekelilingnya. Memberi minuman jamaah haji adalah suatu derajat tinggi dan kemuliaan yang pada saat yang sama merupakan sebuah pekerjaan yang berat dan memakan biaya. Karena sulitnya air di tanah Mekah, dan karena Zam-Zam belum lagi ditemukan setelah ditutup oleh Jurhum. Seiring dengan semakin banyaknya jemaah haji dan semakin bergairahnya roda perekonomian, masalah kurangnya air menjadi perhatian utama setiap orang yang memerintah Mekah setelah Qusay. Abdul Muttalib berpikir tentang sumur Zam-Zam yang banyak diriwayatkan dalam berbagai berita. Ia terus berusaha mencari tempatnya, sampai ia melihat dalam mimpinya orang yang memanggil, menunjukkan tempatnya dan memerintahkan penggaliannya. Maka Allah tunjukkan posisi sumur. Dan bersamaan dengan hal ini banyak kafilah haji dan dagang yang bersegera mendatanginya. Sehingga Mekah pun menjadi Ummul Qura, artinya induk desa-desa, dan pusat perdagangan yang tak tertandingi. Mekah menjadi titik temu jalur perdagangan antara Yaman dan Habsyah, Ethiopia dan sekitarnya di sebelah selatan, Persia dan Romawi di sebelah utara, India di sebelah timur, Mesir dan Afrika di sebelah barat. Mekah seolah-olah bersiap diri untuk menyambut Nabi yang paling mulia dan misi terakhir para Nabi. Rasul pilihan sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah 571 Masehi. Beliau tumbuh dan besar di tanah Mekah di sekitar Baitullah. Masyarakat mengenal beliau dan beliau mengenal mereka. Mereka menaruh kepercayaan terhadap beliau dan berlomba-lomba untuk merebut hati, persahabatan dan kedekatan dengan beliau. Kemudian beliau menikahi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Selang beberapa tahun, mulailah perjalanan risalah dan tauhid di depan Gua Hira. Lahirlah umat Islam dan turunlah wahyu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mulailah cahaya dakwah di Mekah memenuhi relung hati bangsa Arab selama 13 tahun. Dan meluncurlah anak panah kedengkian pada Rasulullah SAW. Dakwah beliau dan para sahabat beliau, yang terkadang berwujud rayuan dan ada kalanya berbentuk ancaman, penyiksaan, embargo dan intimidasi. Allah pun mengizinkan Nabi SAW untuk berhijrah. Orang-orang musyrik bertekad untuk membunuh beliau. Mereka berkumpul di sekitar Baitullah pada malam hijrah. Mereka membuat tipu daya. Namun Allah juga membuat tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik yang bertipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keluarlah Rasulullah SAW dari Mekah dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju Yasrib dengan selamat. Meskipun jalan ke Yasrib adalah arah utara, mereka mengambil jalan ke arah selatan Mekah. Di perjalanan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke negeri tempat beliau menghabiskan masa kecil dan awal dakwah beliau sebagai perpisahan dari seorang yang sangat mencintai Baitullah Al-Haram. Kemudian keduanya berjalan bersama sejauh 10 km hingga sampai di Gunung Sur. Lantas naik sampai di Gua Sur untuk istirahat dan bersembunyi. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mengkhawatirkan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain pihak beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terbebani dengan hal ini. Beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang Allah menjadi yang ketiga bagi keduanya?" Allah Ta'ala berfirman yang artinya, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. jikalau tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang dari Mekah selama 6 tahun. Akan tetapi kerinduan beliau kepada Baitullah tidak pernah hilang dari hati beliau walaupun sehari pun. Pada suatu hari di tahun 6 Hijriah, beliau keluar bersama 6.500 sahabat dengan maksud umrah. Binatang kurban mereka ada di depan mereka dan mereka tidak membawa senjata selain pedang. Tatkala Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah dan para sahabat beliau, mereka menghalangi dengan 200 pasukan berkuda untuk melarang rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah dan ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan rombongan umrah untuk berputar haluan menuju celah Al-Murad, pintu masuk ke dataran Hudaybiyah di sebelah barat Mekah. Dengan demikian Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada Quraisy untuk meminta agar diizinkan umrah. Utusan ini kembali dengan terlambat dan diisukan bahwa mereka telah dibunuh agar tersebar desas-desus dan kekacauan. Maka di bawah pohon Ar-Ridwan di Hudaybiyah, penyeru kaum muslimin menyerukan kepada baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Quraisy. Kala itu, gentarlah Quraisy dan mereka mengumumkan keinginan mereka untuk berdamai dengan kaum muslimin dengan syarat-syarat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum muslimin pulang dengan perjanjian Hudaybiyah untuk melakukan umrah pada tahun yang akan datang. Pada tahun ke-8 Hijriah, Quraisy melanggar perjanjian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk ke Mekah dalam 4 pasukan. 1 pasukan pembuka, 1 pasukan berputar dari arah bawah Mekah di sekitar Jabal Umar. Pasukan ketiga masuk dari arah barat melalui puncak Bukit Uaikan. Dan yang keempat berjalan sejajar dengan Jabal Hindi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pemasangan bendera perang di perbatasan arah depan Masjidil Haram. Akan tetapi penaklukan Mekah berakhir tanpa perang dan Mekah pun kembali aman. Kembalilah para ahli ibadah melakukan rutinitasnya di Baitullah dan kembalilah generasi tauhid di Mekah. Patung dan berhala kesyirikan tumbang di segenap penjuru Mekah. Mulai saat itu Mekah masih terus merasakan nikmat bendera tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dilakukan lagi pembatasan tanah haram Mekah sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas petunjuk Jibril alaihissalam. Sampai saat ini batas-batas ini masih jelas ditandai dengan tanda yang tidak boleh dimasuki oleh selain Muslim. Batas-batas ini adalah 1 Tan'im yang terletak 6 km dari utara Mekah. Kedua Wadi Nakhlah yang terletak di sebelah timur laut Mekah sejauh 14 km. Ketiga Adha letaknya 12 km dari arah selatan Mekah. Keempat Sumaisi yang merupakan batas tanah haram di sebelah barat dan terpisah dari Mekah sejauh 15 km. Di dalam Al-Quranul Karim, Mekah Al-Mukarramah disebut di beberapa ayat dengan nama yang berbeda-beda. Di antara nama-nama ini adalah 1. Al-Baladul Haram, artinya tanah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini yang telah menjadikannya haram dan kepunyaannya lah segala sesuatu." Kedua, Ummul Qura, artinya induk desa-desa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Yang ketiga, Al-Baladul Amin, artinya kota yang aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, Ma'ad, artinya tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Yang kelima, Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Yang keenam, Bakkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Mekah pada awal era Saudi adalah percontohan untuk seni penataan kota di mana gang-gangnya yang sempit bertemu di Masjidil Haram, yang merupakan jantung dan ruhnya. Orang yang memperhatikan bisa dengan mudah menemukan pengaruh faktor cuaca terhadap penampilan Mekah Al-Mukarramah, dan bentuknya yang sesuai dengan bentuk lembah serta lereng gunung yang berdiri di atasnya, yang merupakan perpanjangan dari lembah Ibrahim, Tua, Fatah, dan bagian atas dari Wadi Muhassir. Kemudian, hubungan langsung antara cuaca dan arsitektur bangunan di Mekah tampak dengan jelas. Udara Mekah panas dan kering di sebagian besar musim. Derajat panasnya berkisar antara 30 hingga 45 derajat. Karenanya, jalan-jalan dibuat sempit meskipun gedung-gedungnya menjulang tinggi, agar orang-orang bisa berlindung di balik bayang-bayangnya sepanjang hari. Perluasan pertama Masjidil Haram dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Selanjutnya Utsman bin Affan pada tahun 18 Hijriah. Kemudian berturut-turut berbagai perluasan dan renovasi pada zaman yang berbeda-beda oleh Banu Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, dan dinasti Saudi. Perluasan Saudi yang diumumkan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1368 Hijriah adalah peristiwa terpenting selama ini, karena berlangsung selama 20 tahun dan luas Masjidil Haram bertambah menjadi 160.000 meter persegi setelah sebelumnya tidak melebihi 19.000 meter persegi. Masjid terdiri dari 2 lantai yang dilapisi marmer luar dalam. Semua bagian perluasan Turki Utsmani yang lama direnovasi dan disatukan dengan perluasan yang baru. Lingkaran tawaf diperluas sebesar 300% dari luasnya yang lama, dan dilapisi dengan marmer putih yang tidak menyerap panas. Pintu-pintu masuk sumur Zam-Zam dipindahkan, dan pintu Ka'bah yang mulia diganti dengan pintu berlapiskan emas murni yang beratnya mencapai 286 kg. Perluasan juga mencakup Mas'a di antara Safa dan Marwah yang dibangun 2 tingkat. Pelayan 2 Tanah Haram Raja Fahad bin Abdul Aziz menambahkan beberapa tambahan penting dalam perluasan ini, yang mencakup pembangunan 6 jembatan di Mas'a dan sejumlah tangga listrik bergerak yang digunakan untuk naik ke tingkat atas. Juga perbaikan bagian atas masjid agar bisa digunakan untuk sholat dalam keadaan darurat. Pada masa ini, di mana jumlah umat Islam mencapai 1 miliar jiwa dan transportasi begitu mudah bagi jutaan di antara mereka, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki arti penting yang tidak ada tandingannya sepanjang sejarah. Perluasan yang dilakukan pelayan 2 Tanah Haram Raja Fahad bin Abdul Aziz adalah jawaban langsung dalam menyambut jumlah jamaah haji yang terus bertambah. Maka pada tanggal 2 Safar 1409 Hijriah, pelayan 2 Tanah Haram meletakkan batu pertama proyek perluasan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dengan anggaran sebesar 6,8 miliar rial Saudi dan mencakup halaman Suq Saghir, yaitu pasar kecil di sebelah barat masjid. Desainnya dibuat melengkapi masjid yang sekarang dari segi eksterior dan bentuk arsitektur secara umum.
Bangunan perluasan ini meliputi 1 pintu gerbang utama, 14 pintu kecil ditambah pintu-pintu masuk yang ada sekarang. Juga 2 buah menara setinggi 180 meter yang desainnya menyerupai 7 menara yang lain. Ditambah lagi pembangunan 2 bangunan untuk eskalator. 1 di arah selatan dan 1 lagi di utara, untuk memudahkan jemaah haji dan jemaah salat. Halaman yang mengelilingi Masjidil Haram disiapkan sedemikian rupa dan berlantaikan marmer putih yang memantulkan panas. Dengan demikian Masjidil Haram bisa memuat hampir 1 juta orang. Pemandangan Masjidil Haram pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak tertandingi oleh pemandangan sepanjang tahun. Karena pada saat itu ada salat tarawih dan tahajud, di mana tangan-tangan menengadah dengan khusyuk. Hati-hati yang penuh harap dan air mata yang tertumpahkan, semua mengharap ampunan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah? أشهد أن لا إله إلا الله. Masjidil Aqsa. Sejarah tempat ini adalah cerita bersambung 5.000 tahun sejak ditinggali oleh kaum Yabus. Kemudian penduduk keturunan Kan'an yang berdarah Arab turun-temurun menempatinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanah ini. Di sini mereka menemukan ketenangan dan keamanan. Mereka pun menganugerahi tempat ini peradaban dan seni. Dan tempat ini membalas dengan aliran kebaikan dan barakah seolah-olah seperti pohon zaitun yang merupakan simbol cinta dan anugerah. Sepanjang masa ini, kota ini telah mengalami lebih dari 25 peperangan yang semuanya bisa dilewati. Dan kota ini beserta penduduknya yang baik tetap bertahan dan menjadi simbol sejarah serta peradaban manusia. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lain. Disinilah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit pada malam Isra dan Mi'rajnya. Disinilah sungai yang mengalir dari kesucian dan cahaya terang di hati para pencinta yang menjatuhkan bayangannya di atas bebatuan, tempat tinggal dan nama-nama. Dan sejak malam itu, yaitu malam Isra dan Mi'raj, kota ini menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Mereka menghadap ke arahnya dengan hati mereka sebelum melihatnya dengan mata. Ia telah menetap di sanubari umat Islam sebelum mereka tinggal di dalamnya. Maka bangkitlah suatu kerinduan untuk selalu bersama. Di sini dan dari Gunung Al-Mukabbir di tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab melontarkan takbir bersejarahnya, di mana terlihat oleh beliau bahwa kunci kota suci ini diserahkan dan manusia seluruhnya menerima isi surat perjanjian Umar. Sejarah masih terus teruji dengan panasnya rangkaian peristiwa, dan kota suci ini pada masa Islam mengalami puncak kemajuannya dalam peradaban dan peran kemanusiaan. Bagaimana tidak? Sedangkan penakluknya yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Satu golongan dari umatku akan terus berada di atas kebenaran. Mereka menang dan unggul atas musuh-musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka. Tidak pula kesusahan menimpa mereka sampai datang kepada mereka perkara Allah," artinya kematian. Sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Para sahabat bertanya, "Di manakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di Baitul Maqdis dan sekitarnya." Al-Aqsa atau Tanah Kudus yang mulia, luasnya mencapai 146, dan ini mencakup semua bagian yang terletak di dalam pagar Masjidil Aqsa yang diberkahi.
Di dalamnya terdapat banyak jalanan dan tenda-tenda yang didirikan oleh para raja dan gubernur, serta banyak jalan air, dan yang paling terkenal jalan air Qaitbay, serta lebih dari 25 sumur air tawar. Ini adalah Masjidil Aqsa yang dirancang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun dengan bentuknya yang sekarang, Masjidil Aqsa dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan diselesaikan oleh putranya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi. Dahulu, Masjidil Aqsa diterangi dengan 1.700 lampu. Orang-orang yang tak bisa mengunjunginya mengirimkan minyak untuk menghidupkan lampu-lampu ini. Di tempat ini terdapat kubah-kubah indah yang mendunia, yaitu Masjid Qubbatus Sakhra yang disepakati oleh semua ahli sejarah sebagai bangunan paling indah di atas muka bumi. Pembangunannya diawasi oleh dua insinyur Palestina, Raja bin Haya dari Baisan dan Yazid bin Salam dari Al-Qudus, Yerusalem pada tahun 691 Masehi di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan tangan-tangan terampil telah mengukir surat Yasin yang merupakan jantung Al-Quran di jantung Palestina yang terus berdetak dengan tauhid sepanjang zaman. Masjidil Aqsa memiliki 10 pintu. Dan kota Al-Qudus yang sekarang disebut dengan Al-Baldah Al-Qadimah, artinya kota lama, memiliki 7 pintu. Ini di luar beberapa pintu masjid dan pintu kota yang ditutup. Pagar kota Al-Qudus yang bersejarah telah dicoba diruntuhkan lebih dari 17 kali. Namun selalu bisa segera tegak kembali. Renovasi terakhir dilakukan pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni di tahun 1536 Masehi. Al-Qudus dikelilingi oleh 4 menara tinggi dan 34 menara biasa. Di sini, di setiap jengkal dan pojok terdapat barakah, ketinggian dan keindahan menara-menara yang ramah dengan panggilan langit. Kubah-kubah yang tersohor di jalan-jalan ketinggian. Mihrab-mihrab yang salat di dalamnya tidak menunjukkan selain kesucian. Dan tempat-tempat duduk yang mengingatkan kepada orang-orang berbudi. Pada tanggal 30 Juli 1980 Masehi, Perdana Menteri Israel dengan kesepakatan partainya mengeluarkan keputusan menjadikan Al-Qudus sebagai ibu kota Israel untuk selamanya. سندافع عن المدينة الثالثة في الإسلام بكل ما تستطيع ولن تبخل عليها بدم. Kita akan pertahankan kota ketiga Islam ini dengan segala kemampuan dan tidak akan keberatan untuk menumpahkan darah karenanya. Di saat umat Islam kehilangan ingatan, saat itulah Al-Qudus akan hilang. Dahulu selama 100 tahun Masjidil Aqsa dirubah menjadi perkantoran. Masjid Qubbatus Sakhra dirubah menjadi gereja. Musalla Al-Marwani menjadi kandang kuda. Suara azan tak terdengar lagi. Hingga Allah berkehendak menyiapkan orang yang mengeluarkan kota yang berharga ini dari kotoran, kelaliman dan penjajahan. Datanglah Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Al-Qudus setelah perang Hittin pada tahun 1187 Masehi. Dengan mengangkat bendera tauhid untuk bersujud dan bersujud bersamanya pasukan penakluk yang berjaya mengalahkan berbagai rintangan yang telah menghalangi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kejayaan beliau. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.